Sahabat Zakat TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar kata Belitung, pasti kita terlintas oleh sebuah novel yang sempat menjadi bestseller dan filmnya juga cukup terkenal dan banyak sekali nilai yang kita ambil, yaitu tentang Laskar Pelangi yang tentu saja berhubungan dengan pendidikan. Dan di samping saya sudah hadir Jayanti, sarjana pendidikan gitu ya, yang waktu itu sempat ditugaskan. Jadi tahun kemarin ya? Berakhir tahun ini. Tahun ini ya, Iya. itu ditugaskan selama 1 tahun untuk mengajar di Belitung. Iya, Belitung. Belitung ini dikirim oleh Sekolah Guru Indonesia. Jay, bener kan ya kalau kita dengar Belitung pasti kita terbayang oleh cerita Laskar Pelangi. Bener, orang tahu Belitung atau Pulau Belitung itu dari Laskar Pelangi. Oke. Jadi Nah, Jay sendiri juga kayak gitu pasti kan? Iya, yang ada di bayangan saya tentang Oke. Belitung ya seperti yang ada di dalam novel dan film Laskar Pelangi itu. Kenyataannya Kenyataannya ternyata berbeda. berbeda gitu. Iya. Karena mungkin zamannya juga ya. Iya, zamannya udah beda. Pokoknya nggak sama lagi gitu. Nggak sama Yang lagi. di bayangan saya Belitung itu ya sekolahnya yang atapnya bocor gitu. Nah, yang dindingnya itu Oke. belang-belang nggak? gitu dengan kayu, dinding kayu gitu. Ternyata ketika saya tiba di sana beda banget. Infrastrukturnya itu bahkan lebih bagus daripada sekolah-sekolah pinggiran di Jakarta, di Bogor, di Makassar itu masih lebih bagus di sana ternyata. Jadi secara fisik oke ya. Secara fisik oke banget. Oke, tapi dari pengamatan Jay sendiri, di sana apa kira-kira yang kurang atau masih sangat butuh perhatian? Iya. Jadi di Belitung itu rata-rata mereka kalau udah selesai SD itu nggak lanjut sekolah lagi. Khususnya untuk di daerah yang saya ditempatkan, tidak ada sarjana satupun. Itu di mana? Belitungnya tempatnya di mana? Belitung, Kecamatan Membalong, Dusun Parangbuluh. Itu sampai sekarang belum ada sarjana. Kemarin ketika tahun 2012 baru ada 1, dan itu bukan sarjana S1, itu D3. Baru 1 orang itu yang melanjutkan sampai kuliah, dan sekarang ada yang sedang duduk di bangku kuliah. Yang lainnya rata-rata udah SMA berhenti menikah, dan kebanyakan sebagian besar selesai SD bekerja bertani lada atau bertambang timah. Oh gitu. Jadi Iya. mereka kemauan itu karena apa ya? Karena kemauan sekolahnya yang kurang atau karena mereka melihat bahwa daerah mereka itu sangat menjanjikan untuk cari uang? Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama benar sekali, karena daerah mereka sudah menjanjikan. Jadi tanpa mereka berpikir, tanpa mereka bersekolah pun, mereka sudah bisa dapat uang banyak gitu kan. Timah mahal, sampai 125.000 per kilogram, tanpa tahu saya. Karena mereka sering menyebut itu, gitu kan. Tanpa mereka harus bersekolah, mereka udah bisa bertambang timah dengan penghasilan sampai berjuta-juta, berpuluhan juta. Kalaupun nggak bertambang timah, mereka bertani lada. Dengan lada itu harganya juga sampai ratusan ribu per kilogram, dan itu sudah sangat memadai bagi mereka. Oke, Gitu. jadi mereka berpikir untuk apa sekolah? Toh Iya. saya juga tidak bersekolah saja sudah jadi kaya ya. Nah, benar sekali. Oke. Jadi kebanyakan emang nggak sekolah. Berarti kan di sini Jay dengan teman-teman punya tugas untuk merubah mindset mereka, gitu ya. Apalagi Iya. ini berarti dari start dari anak-anak kecil SD. Iya. Dari kelas berapa yang Jay ajar? Dari kelas 1 sampai kelas 6. 1 sampai kelas Iya. 6. Dan itu mata pelajarannya apa? Kalau untuk khusus yang saya pegang itu hanya kelas 4, 5, 6 bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dan untuk kelas 6 saya fokus di matematika. Oke. Sebelum kita tanya majornya dulu ya, kita tanya apa yang Jay lihat selain fisik? Kalau ternyata tadi fisiknya bagus, secara fisik sekolahannya bagus, Iya. tapi ternyata kualitasnya anak-anaknya. Iya. Untuk guru-gurunya sendiri kualitasnya gimana? Yang pertama kuantitas dulu kali ya. Oke. Kuantitas guru di sana kurang. Seperti yang saya katakan tadi, karena mereka nggak ada yang berpikir tentang sekolah. Maksudnya sekolah itu adalah nomor kesekian bagi mereka. Maka orang-orang Belitung jarang yang menjadi guru atau PNS. Semuanya pendatang, rata-rata pendatang dari luar, dari Palembang, orang Jawa dan sebagainya. Dan khusus untuk di sekolah yang saya ditempatkan, hanya ada 7 guru. Hanya ada 7 guru, 2 orang diantaranya orang asli Belitung, tapi bukan asli daerah tempat saya ditempatkan. Oke. Sisanya adalah orang Palembang. Dan itu yang pertama, kuantitasnya emang kurang banget. Dan yang kedua kualitas gitu kan. Jarang guru yang mau meluangkan waktu buat anak-anak, meluangkan waktu lebih. Jangan ditanya meluangkan waktu di luar jam sekolah ya. Di dalam jam sekolah aja belum tentu mereka mau benar-benar bekerja buat anak-anak gitu Itu kan. karena apa? Jadi
mungkin bisa dikatakan bahwa mungkin apa sih ya, ini adalah PR pendidikan negara kita sebenarnya. Karena guru-guru yang ada di pedalaman banyak yang tidak, kalau bisa dikatakan mungkin tidak begitu diawasi gitu kan, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka mungkin di kantor, di kantin, ngobrol dan sebagainya, dan anak-anak melakukan apa saja yang mau mereka lakukan di dalam kelas gitu kan. Jadi tidak heran kalau kualitas anak-anaknya juga di bawah gitu. Di bawah standar. Iya. Jadi ada dong, pernah dong ada pemandangan J melihat satu kelas ini anak-anak berisik sendiri, nggak ada gurunya. Itu sudah biasa. Itu sudah hal yang biasa Sudah untuk biasa. mereka. Gitu. Nah, ketika kami datang akhirnya apa sih namanya? Salah satu tugas kami juga kalau ada kelas yang kosong masuk gitu kan, akhirnya bisa bersentuhan juga dengan semua kelas 1 sampai kelas 6. Disitulah cara kami bisa bersentuhan dengan semua kelas dan bisa ngeliat juga, oh ternyata anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, dan anak seperti ini, karena mereka ditinggal sama guru mereka gitu. Sering banget, itu sering banget. Pendekatan pertama yang dilakukan oleh J apa? Yang pertama adalah mungkin ngasih contoh dulu ya. Saya bukan tipikal pembicara yang suka menceramahi orang, jadi yang pertama saya lakukan kalau ngeliat misalnya guru nggak masuk gitu di kelasnya, oke, aku yang masuk di kelasnya. Kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, oke, aku yang bantu mengatasi masalah itu. Kemudian khusus untuk di kelas sendiri, saya mencoba jarang belajar di kelas, biasanya belajar di luar kelas. Karena apa? Biar mereka melihat bahwa belajar itu seperti ini loh, belajar itu menyenangkan loh. Jadi dengan sendirinya ketika saya melihat bahwa mereka sudah mulai misalnya menerapkan apa sih namanya, manajemen kursi yang berbeda dari biasanya ketika saya pertama datang, kemudian menggunakan pembelajaran apa sih, outing learning, dan saya melihat sendiri, oh alhamdulillah mereka ternyata, mungkin saya nggak mau GR bahwa itu karena saya atau karena mereka melihat saya, tapi saya melihat sesuatu yang berbeda. Oh, mereka sudah mulai menggunakan sesuatu apa sih namanya, metode pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita ini gitu ya. Pasti sahabat Zakat TV juga semakin penasaran perbedaan seperti apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh J dan teman-temannya di Belitung. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Jayanti, Sarjana Pendidikan ya. J, tadi harus bikin perubahan nih, ya. Jadi J masuk ke kelas, terus cara duduknya anak-anak ini dirubah. Biasanya kan apa sih namanya, cara duduk yang biasa ya, semuanya menghadap ke papan tulis. Tapi khusus untuk di kelas saya, rata-rata menggunakan U-shape. Kalau bukan U-shape atau V-shape, jadi beda-beda. Kalau enggak, kita keluar outing learning di depan belakang sekolah, duduk melantai, belajar seperti itu. Jadi membuat mereka tuh belajar dengan cara yang berbeda lah. Dan itu J melihat ya ada perubahan dari situ ya. Nah, jadi yang pertama memberikan warna bagi anak-anak bahwa belajar itu ternyata nggak cuma duduk diam gitu kan, melihat guru menjelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih contoh gitu kan, maksudnya lihat loh, bagi guru-guru yang lain, lihat nih, belajar itu nggak cuma dalam kelas gitu kan. Kita bisa belajar dengan metode seperti duduk melantai, atau dengan menggunakan manajemen kursi V-shape atau U-shape dan sebagainya gitu. Dan itu memang terlihat beberapa guru menggunakan itu akhirnya. Nah, untuk anak-anaknya sendiri? Anak-anaknya sendiri, nah tentu saja karena itu tidak biasa bagi mereka, maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Nah, biasanya kan anak-anak tuh ini jadwal jam belajar ya, kita bicara berhubungan dengan target. Iya. Pasti si guru ini juga punya target, oke, dari bulan sekian Anda harus menyelesaikan sampai halaman sekian misalnya. Iya. Sementara J datang dengan membawa perubahan itu, anak-anak dibuat sesuatu yang berbeda, pasti mereka senang. Nah, untuk mengatasi senang tuh kadang-kadang apa ya, ada ekspresi-ekspresi mereka yang itu bukan take time, iya pasti ada memakan sedikit waktu gitu. J mampu waktu itu untuk sembari
menyelesaikan targetnya, tapi juga ada adaptasi nih. Karena si anak ini kalian sama-sama baru kan? Iya, benar. Gitu. Oke, mulai dari bahasa Inggris dulu ya, sebelum matematika. Khusus untuk bahasa Inggris, karena mereka sebenarnya apa sih, kalau bisa dikatakan bahasa Inggris itu baru bagi mereka. Oke, di dalam program sekolah ada pembelajaran bahasa Inggris. Mereka ada tes bahasa Inggris, tapi mereka nggak belajar bahasa Inggris. Terus yang dilakukan apa waktu itu? Jadi nggak ada, mereka nggak belajar bahasa Inggris, tapi ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, gitu kan. Jadi ketika saya masuk, mereka mulai dari awal gitu kan. Jadi RPP-nya atau rancangan pembelajaran yang saya buat itu tidak benar-benar berdasarkan apa sih namanya, silabus, kita mengacu kepada silabus ataupun program semester, program tahunan sekolah gitu kan. Kita mengacu pada itu. Tapi khusus untuk indikatornya itu dibedakan gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka harusnya menguasai kalau misalnya mereka harus bisa berbicara dalam satu kali dalam 2 kalimat khusus untuk indikator di kelas ini misalnya, mereka cukup menguasai kosakata. Itu karena itu nggak emang harus berdasarkan kemampuan anak juga. Iya, kita tidak bisa paksakan itu ya. Iya, yang penting kita kan bukan cuma untuk mencapai target pembelajaran yang ditentukan oleh pemerintah ataupun sekolah, tapi lebih kepada anak itu sendiri. Gitu. Dia ngerti nggak? Ini benar-benar berguna nggak buat mereka ilmu itu. Nah, kemudian untuk pembelajaran matematika, karena mereka belajar matematika ya dari kelas 1, tapi saya memulai semuanya dari awal gitu, dari perhitungan campuran gitu, ini tambah ini kali ini, kemudian ini minus tambah minus gimana gitu kan. Mulai semuanya itu dari awal. Jadi ini untuk anak kelas 6 ya atau kelas 1 yang khusus yang kelas 6 yang matematika. Kalau bahasa Inggris 4, 5, 6. Kalau matematika dan berarti matematika dan bahasa Inggris semuanya juga dari awal. Dari awal, emang benar-benar dari awal. Kalau begitu ada pertanyaan lagi kan jadinya, apa yang diajarkan oleh anak kelas 6 sebelum Jayanti ada di sana? Nah, jadi sebenarnya anak-anak sempat beberapa kali bercerita kepada saya gitu kan, Ibu, kami dengan bahasa Belitungnya mereka, Bu, kami tidak belajar ini dulu. Ibu ini suka ninggalin kami gitu kan, dengan logat Belitungnya. Kami suka ditinggal, Bu, kalau belajar, jadi kami tidak ngerti gitu. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan saya sempat marah juga ya, wajar kan ya, sempat marah juga gitu kan, kok bisa anak-anak ini digituin aja gitu kan, tapi akhirnya oke lah, nggak apa-apa, kita masih bisa. Jadi emang bener-bener ngebut sekolah kita di luar jam sekolah nambahin les, setiap hari kita nambahin les, tapi ngelihat anak-anak capek, oke lah gitu, kita belajar sambil bermain. Dan menjelang ujian akhir nasional ini emang udah ditambah sampai malam gitu kan. Itu berdasarkan dukungan orang tua juga sebenarnya. Gitu. Iya. Nah, itu tadi bentuk penyesuaiannya dan akhirnya alhamdulillah target itu bisa tercapai. Iya. Sekarang apa yang diajarkan gitu? Ada yang bilang bahwa perilaku siswa itu cerminan dari guru. Iya. Ya, betul ya? Betul. Oke. Sudut pandang J sendiri terhadap statement ini seperti apa? Ya. Perilaku siswa berdasarkan bagaimana guru bertindak atau bagaimana guru memberikan treatment kepada mereka. Kalau siswanya bosan belajar, itu berarti karena gurunya memberikan pembelajaran yang membosankan gitu kan. Kalau misalnya siswanya nggak menerima pembelajaran, berarti gurunya tidak belajar dari pengalaman. Kok anak saya nggak ngerti-ngerti ya, berarti kita harus merefleksi diri sebagai guru. Anak-anak saya nggak ngerti ya, berarti saya harus mengganti metode saya harus menggunakan metode apa ya gitu. Berarti sebenarnya dari pembicaraan kita ini ada satu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bodoh ya? Tidak ada. Nah, jadi sebenarnya setiap anak kan punya kecerdasan mereka masing-masing ya. Tergantung bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk belajar. Kalaupun dikatakan bahwa misalnya anak ini nggak bisa matematika, nggak usah dipaksakan gitu kan. Tapi mereka punya cara belajar yang berbeda dan itu yang harus digunakan. Cara mereka belajar apakah visual, kinestetik dan sebagainya. Oke. J kan sebenarnya sarjana pendidikan untuk S1-nya itu adalah bahasa Inggris. Ya, tapi di sini kan J punya kewajiban untuk mengajarkan matematika. Iya. J sendiri di matematika apa juga memang itu pegangan J atau gimana? Jadi sebenarnya mengajar matematika di sekolah itu adalah permintaan dari kepala sekolah karena beliau menyadari bahwa siswa-siswanya masih sangat lemah di pembelajaran matematika. Mungkin karena mengira saya ini cerdas di matematika, jadi meminta saya untuk mengajar matematika di sana. Tapi akhirnya awalnya sih sempat
loh saya ini kan jurusan bahasa Inggris, bahasa gitu, dikasih pelajaran matematika. Tapi akhirnya oke, aku ambil tantangan itu karena kalau bukan aku bisa siapa lagi gitu kan, karena beliau udah meminta kepada guru yang lain dan hasilnya masih begitu saja. Oke, saya ambil, mari kita rangkul bersama gitu, mari kita mengerjakan ini. Dan matematika sebenarnya adalah apa sih, bagi saya itu adalah pelajaran yang paling susah, dan ketika berada di sana mau nggak mau saya jadi harus suka juga sama pelajaran matematika. Dan ketika belajar dengan anak-anak itu akhirnya saya juga ternyata matematika itu menyenangkan. Gitu. Berarti di sini adalah J sendiri juga baru belajar mencintai matematika karena itu dia ada sebuah kewajiban, ada amanah besar bahwa J harus mengajarkan matematika. Sementara anak-anak ini pun juga matematika menjadi sesuatu yang baru ya, karena penyampaian dari J ini. J, bicara soal matematika sekarang, itu sebenarnya memang sudah lama sering kita mendengar bahwa matematika menjadi momok untuk anak-anak gitu ya. Tapi sekarang rupanya kayaknya J punya kunci deh gitu ya, punya kiat untuk supaya anak cinta matematika. Apa sih resepnya sebenarnya? Nah, sebenarnya awalnya dikembalikan dulu ke diri saya. Kenapa saya nggak suka sama matematika? Yang pertama, mungkin karena guru saya dulu galak, ya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya ya membosankan. Bagi saya, ketika guru menjelaskan secara apa sih namanya, cara dengan pidato aja, saya nggak bisa mengerti itu. Dan ternyata itu juga yang dialami oleh siswa saya di sana. Ketika guru hanya pidato aja, dia nggak akan ngerti. Jadi akhirnya kita menggunakan metode yang pertama dulu, karena saya nggak bisa matematika nih ya, jadi saya belajar dulu. Di sana alhamdulillah ada satu guru. Beliau adalah orang apa sih namanya, lulusan dari luar Belitung, jago matematika, tapi sayang sekali nggak mengajar di kelas 6, malah mengajar di kelas rendah. Saya belajar kepada beliau, termasuk kepada teman-teman saya di SGI yang jago matematika. Jadi saya belajar dulu gitu kan, belajar dulu ilmunya. Nah, untuk metodenya itu baru dari saya sendiri, karena saya nggak suka pembelajaran yang apa sih namanya, yang monoton. Ternyata anak-anak juga nggak suka. Melalui apa sih namanya, research sebelumnya, oke, kita belajar dengan cara kontekstual, jadi benar-benar dipraktekin gitu. J, kita juga ingin tahu kontekstual itu seperti apa gitu ya, aplikasinya nanti. Satu lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu kontekstual ya. Tadi belajar matematika itu baiknya jangan pidato aja, tapi kontekstual. Contohnya gimana, J? Misalnya kita belajar tentang debit air gitu kan. Jadi kita menggunakan barang bekas dulu nih, misalnya kan memanfaatkan barang bekas. Kita ngambil ember, kemudian kita ngambil botolnya itu dilubangin. Nah, dengan itu anak-anak belajar debit air. Botolnya diisi air, kemudian anak-anak menghitung berapa kecepatannya gitu kan, berapa menit atau berapa detik, kemudian diukur airnya berapa. Jadi anak-anak tuh nggak cuma dikasih rumus bahwa misalnya untuk mencari debit itu sama dengan ini bagi ini, tapi anak-anak benar melihat, oh jadi yang namanya apa sih namanya, volume itu adalah air yang ada di dalam wadahnya. Kemudian debit itu adalah kecepatan untuk air yang mengalir dari dalam botol tadi, seperti itu. Itu saja sebenarnya juga harus dipraktekkan ya, supaya anak tahu. Dipraktekkan. Jadi kalaupun misalnya mereka apa sih namanya udah lama ini tetap ingat gitu. Karena dia lihat peristiwa, dia memahami, apalagi kalau dia ada di dalam peristiwa. Gitu. Berarti sebenarnya matematika, apakah itu juga bisa diterapkan dalam mata pelajaran lainnya, J? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya? Seharusnya bisa, karena pembelajaran kontekstual itu sangat mendukung semua mata pelajaran deh. Pokoknya mau belajar bahasa Inggris, matematika, IPA, itu bisa. Itu sebenarnya harus ini. Dan apakah itu juga ada jenis anak-anak yang mungkin dia bisa memahami hanya teorinya, jadi melalui guru yang berpidato tadi dia sudah cukup, atau tapi ada juga anak yang ternyata melalui apa namanya, sistem kontekstual gitu. Tadi itu. Iya, jadi benar sekali. Khusus untuk anak yang apa namanya, apa sih namanya, yang kemampuan belajarnya, cara belajarnya itu kinestetik,
sebaiknya dengan cara kontekstual gitu. Tapi untuk anak yang pembelajarannya visual atau audio dengan dijelaskan berdasarkan gambar juga bisa. Kalau untuk audio cukup dengan dijelaskan, oke, baiklah debit adalah ini, mereka juga udah ngerti. Oke. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara matematika, ada yang bilang bahwa matematika itu sebenarnya dasar dari kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita. Bener nggak sih, Jay? Bener banget. Kita dari bangun tidur aja sampai kita mau tidur kembali perlu perhitungan. Saya butuh waktu mandi misalnya 5 menit, waktu sarapan 3 menit, dan itu semuanya harus dihitung biar kita menjadi orang yang lebih sistematis. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi kita nggak ada yang namanya telat-telat gitu. Nah, itu apakah pengertian seperti itu juga Jay tularkan gitu kepada anak-anak? Iya. Kalau khusus untuk anak-anak lebih kepada apa sih mereka, kenapa sih kita harus belajar perkalian, kenapa sih kita harus belajar perhitungan kalian. Jadi aku mencoba untuk menyambungkannya dengan kehidupan mereka gitu kan. Kalian hidup di Belitung gitu kan, dengan sumber daya yang begitu melimpah. Tapi kalian tahu siapa yang menguasai Belitung? Kebanyakan adalah orang luar. Siapa yang menguasai pertambangan kita? Itu adalah orang yang tidak sepatutnya gitu kan, maksudnya orang dari negara lain, bukan putra daerah. Iya, bukan putra daerah kita. Nah, kalau kalian sendiri punya kemauan dan kalian berusaha, kalian bisa gitu kan. Misalnya, maaf, kita kembali ke pembelajaran matematika tadi. Misalnya kita ke pasar nih ya, mau belanja, itu kan semuanya pakai perhitungan matematika. Kalian bertani lada, mau menjual lada berapa, dengan matematika kalian tahu, oh keuntungan saya nanti berapa gitu. Betul. Kemudian kalau yang saya keluarkan segini, biaya yang saya keluarkan segini, maka keuntungan saya adalah segini. Itulah gunanya matematika. Jadi nggak cuma sekedar ngerjain gitu aja, tapi tahu manfaatnya gimana. Jadi pendekatan yang dia lakukan adalah melalui keseharian mereka ya, karena mereka kan lebih suka untuk tadi mencari uang. Iya, mencari uang. Gitu. Jadi sebenarnya kehidupan masyarakatnya di sana itu sebenarnya mampu ya? Rata-rata sih menengah ke atas. Secara finansial mampu, tapi keinginan belajarnya itu yang harus selalu untuk digiatkan. Mereka perlu disemangati gitu kan, karena mereka masih sangat tertutup gitu. Kalau bisa dikatakan mereka awalnya mungkin nggak bercita-cita apa gitu, cita-citanya paling bertambang timah. Tapi sekarang insya Allah mereka juga semakin terbuka pikirannya. Sekarang udah ada yang mau jadi pilot, pramugari, dan sebagainya. Gitu. J sudah kembali lagi sekarang ya. J nanti akan harus pulang ke Makassar. Gitu. Sebelum kita bertanya apa cita-citanya J gitu nanti di Makassar ingin membangun pendidikannya seperti apa, saya ingin tahu dulu. Meninggalkan Belitung. Sementara itu tadi ceritanya J susah payah untuk membentuk dan mendapatkan sistem, menerapkan itu di sana gitu. Hasilnya sekarang gimana? Sekarang saya sudah ada di Belitung, tapi anak-anak saya yang khususnya yang untuk kelas 6, mereka masih ada namanya tutor sebaya, tim meeting tutor sebaya. Jadi mereka tetap masih menerapkan itu. Meskipun saya sudah tidak mengajar lagi matematika, tapi ada 2 orang dalam setiap tim yang sudah saya didik untuk melatih teman-teman lain yang belum bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana saya dengan tim Sekolah Guru Indonesia meninggalkan rumah baca. Kami menyebutnya kolong ilmu, dan itu tiap hari ramai oleh anak-anak yang ingin membaca, belajar. Itu tiap hari ramai sampai sekarang. J juga masih sering memantau sampai sekarang? Masih memantau. Itu yang membantu adalah kepala dusunnya langsung, jadi beliau yang melaporkan bahwa anak-anak masih rajin kesini Bu, tadi anak belajar ini, anak-anak bikin ini gitu. J, harapan kita semua adalah bahwa program ini tidak akan terputus ya. Jadi J waktu itu dikirim ke sana, di Belitung sana, bukan berarti hanya untuk trial apa yang J dapatkan dari sisi pendidikan untuk pribadi J sendiri ke sana, tapi J juga bisa membangun daerah itu gitu ya. J, kalau dilihat J ini sekarang penyuka tantangan ya gitu. Karena tadi Bu, ini kita perlu pendidikan matematika, J ambil meskipun J sendiri nggak suka. Dan sepertinya saya baca cita-cita J adalah membuat sekolah untuk anak jalanan di Makassar. Ini pertanyaan terakhir ya J, kenapa dan terus apa yang sudah J lakukan sebagai persiapannya? Kenapa? Waktu kecil saya sering menangis sendiri ketika lagi di jalan, kemudian melihat ada anak-anak yang berlari-lari mengejar mobil hanya untuk beberapa receh uang, dan yang membuat saya miris ketika itu, kenapa mereka berbeda gitu dengan saya belajar, saya ke sekolah belajar, sedangkan mereka minta-minta uang di sekolah, dan itu yang selalu saya pikirkan sejak saya masih kecil gitu. Saya harus berbuat sesuatu, jadi kadang imajinasi saya itu selalu bermimpi, selalu menghayalkan nanti
nanti saya mau bikin rumah. Dalam rumah itu ada anak-anak jalanan saya kumpulin, terus kita belajar bersama. Itu yang selalu ada dalam imajinasi saya ketika itu. Dan apa yang sudah saya lakukan, jadi sebelum ikut Sekolah Guru Indonesia sendiri sudah sering mengikuti relawan gitu kan, di sekolah pesisir, di beberapa daerah-daerah terpencil di Sulawesi Selatan. Dan dan yang paling besar yang kalau bisa dikatakan the first step saya lah gitu kan, adalah Sekolah Guru Indonesia. Di sini saya belajar untuk mengelola untuk mengelola mimpi saya gitu. Dan ini berarti adalah tahap awal ya, karena di depan sana banyak mimpi-mimpi J yang harus J raih. Iya, pasti banyak. Iya, insya Allah ya J lancar. J terima kasih banyak sudah berbagi. Dan sahabat Zakat TV, seperti yang kita tahu bahwa masa depan itu harus kita persiapkan, dan sebenarnya pendidikan adalah pembentuknya ya. Bangsa yang menjadi bangsa pemenang adalah bangsa yang mampu menciptakan masa depannya sendiri. Terima kasih bersama kami, dan kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah, tentunya dengan sosok-sosok yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.